Pemirsa, jika Anda memiliki talenta dan mau bekerja keras, bukan tidak mungkin jika Anda bisa menjadi seorang artis ternama. Contohilah Zian Zigas dan juga Dede Sunandar yang mengawali karirnya sebagai office boy. Dan ternyata tidak hanya mereka saja. Ada juga artis-artis dan juga penyanyi asal Amerika, Hollywood, yang bahkan memulai karirnya sebagai OB. Sebut saja Stan Lee, Jon Bon Jovi, dan juga ada siapa lagi pemirsa? Jackie Chan. Gak nyangka ya pemirsa. Nah, seperti apa sih kira-kira perjalanan karir mereka dari bawah hingga mereka bisa merengkuh kesuksesan? Ini dia. Jalan hidup seseorang siapapun tentu tak ada yang tahu. Termasuk juga jalan hidup yang pernah dilalui selebriti dunia seperti Jackie Chan, Jon Bon Jovi, Stan Lee, serta selebriti tanah air Zian Zigas dan Dede Sunandar. Sebelum terkenal di panggung hiburan, mereka mengalami nasib yang cukup memprihatinkan, di mana mereka pernah bekerja sebagai seorang office boy. Seperti apakah kisah inspiratif para selebriti ini? Insert Pagi mengupasnya berikut ini. Selebriti dunia pertama yang pernah bekerja sebagai office boy adalah aktor laga kelahiran Hong Kong, Jackie Chan. Dalam catatan perjalanan karirnya, Jackie yang beberapa kali menemui kegagalan dalam petualangan karir di industri perfilman di negaranya, akhirnya memutuskan hijrah ke Canberra, Australia pada tahun 1976. Di negara itulah, Jackie bekerja serabutan mulai dari menjadi office boy hingga menjadi buruh konstruksi bangunan. Dari sinilah, nama Jackie Chan mulai diperkenalkan oleh salah seorang temannya yang juga sebagai pengawasnya. Hingga kini, Jackie tercatat telah membintangi puluhan judul film laga yang ditayangkan di seluruh penjuru dunia. Pada sebuah sesi wawancara beberapa tahun silam, Jackie mengaku jika dirinya memang tidak memiliki pendidikan yang memadai. Namun demikian, hal itu tidak membuatnya surut langkah untuk menggapai cita-citanya menjadi bintang film laga seperti saat ini. My father, no education. Me, no education. I really like my second generation have a very good education because education is very important. Especially me, when even in Asia, I try to read some Chinese, I cannot read. I have to somebody help me, and I cannot write. I cannot write. I cannot look at English. I cannot speak English, but I speak different language because you don't read books. Itulah aksi panggung vokalis band Bon Jovi, Jon Bon Jovi saat membawakan lagu hits mereka It's My Life. Ya, seperti kisah hidup Jackie Chan, Jon Bon Jovi sebelum namanya sangat terkenal di panggung musik dunia, ia dahulu pernah bekerja sebagai seorang tukang sapu atau office boy di sebuah studio band milik salah seorang sepupunya. Selain menjadi office boy, saat berusia 16 tahun Jon Bon Jovi bekerja di sebuah toko sepatu. Namun ia kemudian dipecat lantaran sering menyalakan radio dengan volume keras. Setelah menjadi seorang office boy dan penjaga toko sepatu, bersama teman-temannya Jon Bon Jovi kemudian mendirikan band yang diberi nama Bon Jovi pada tahun 1983. Sejak itulah, nama Jon Bon Jovi bersama bandnya terkenal hingga ke penjuru dunia. Bersama Jackie Chan dan Jon Bon Jovi, satu lagi selebriti dunia yang pernah menjadi office boy adalah penulis buku komik, produser film dan aktor dari Amerika, Stan Lee.
Menurut catatan perjalanan karirnya, Stan Lee pernah bekerja sebagai office boy di pabrik celana panjang dan mengantarkan makanan ke kantor-kantor di kawasan Rockefeller Center, New York, Amerika Serikat. Setelah melewati masa-masa sulit, Stan Lee kemudian menciptakan sejumlah tokoh superhero lewat karya-karya komiknya. Fantastic Four, The Incredible Hulk, Iron Man, dan Spider-Man merupakan sebagian kecil dari karya besar Stan Lee bersama teman-temannya. Saudaraku, ku katakan dengan kesungguhan hati. Sementara itu, dari dalam negeri, selebriti yang pernah bekerja sebagai office boy adalah vokalis band Zigas, Zian Zigas. Menurut pengakuan Zian yang dimuat dalam laman Kroni Zigas Indonesia, Zian pernah menjadi penyanyi kafe, bekerja sebagai cleaning service, sales, hingga menjadi seorang office boy. Zian sendiri mengaku sempat mendapat tentangan dari ibunya ketika dirinya mau menjadi anak band. Namun tentangan itu justru memicu Zian untuk membuktikan kalau dirinya mampu bekerja di luar jalur formal. Setelah menjadi anak band, nama Zian bersama bandnya akhirnya dikenal luas di tengah masyarakat tanah air. Dan terakhir, selebriti yang pernah menjadi office boy adalah Dede Sunandar. Dede tercatat pernah menjadi office boy di sebuah perusahaan, tapi nasibnya mendadak berubah ketika ditawari muncul di acara Opera Van Java. Pria kelahiran Ciamis 19 September 1990 ini bermain bersama Sule, Andre, Aziz, dan Nunung di acara tersebut. Ia pun mengaku kaget saat ditawari melawak untuk pertama kalinya. Pria yang kini telah memiliki istri bernama Karen Hertatum ini diketahui memang tidak menamatkan pendidikannya di STM. Oleh karena itu, Dede memilih bekerja serabutan, termasuk mau menjadi cleaning service. Setelah terjun ke dunia hiburan, Dede mengaku bersyukur sebab dari honor yang diterima selama menjadi artis, ia bisa memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Melalui kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada Tuhan, siapapun dari kita tentu dapat mewujudkan mimpi, harapan, dan keinginan. Itu juga yang telah dilewati oleh Jackie Chan, Jon Bon Jovi, Stan Lee, Zian Zigas, serta Dede Sunandar. Mereka adalah para selebriti yang sukses setelah bekerja keras, tekun, serta yakin kepada kebesaran Sang Pencipta. Bekerja keras, tekun, serta yakin kepada kebesaran Sang Pencipta. Luar biasa ya pemirsa, benar-benar tadi kita bisa melihat perjuangan mereka dari kerja serabutan loh. Dari office boy iya, menjadi buruh bangunan juga, katanya Jon Bon Jovi juga pernah jadi tukang sapu pun. Bon Jovi jadi tukang sapu dipecat karena memasang radio terlalu kenceng, kebayang tuh sambil nyapu sambil nyanyi kan dia. Ternyata aksi panggungnya dengan mic itu diingatkan pada masa-masa dia masih menjadi seorang tukang sapu. Juga Jackie Chan sebagai seorang OB, lucu banget ya pemirsa. Mungkin kalau kita pesan kopi dia dengan segala atraksi kungfunya gitu. Cukup menarik ya bahwa ternyata mereka semua itu tidak mempedulikan latar belakang pendidikannya, pekerjaannya bisa juga sukses. Dan ini juga ada kisah seorang artis yang sukses walaupun ya mungkin tidak harus mulai-mulai seperti demikian, tapi kesuksesannya itu bahkan sudah melintasi negara karena dia pernah syuting di Jepang juga dan merindukan untuk kembali syuting di Jepang. Chelsea Islan, berita selengkapnya dari Chelsea sesaat lagi tentunya di Insert Pagi.